kami memuliakan Tuhan, karena Tuhan sungguh dahsyat bagi kami. Karena Tuhan Yesus telah datang menerangi kegelapan kami. Kegelapan karena dosa. Dosa yang memenjarakan roh dan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia-Mu yang dahsyat, Engkau mau turun dalam hidup kami, turun dalam dunia ini, menerangi seluruh hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami bersuka cita dan mempermuliakan nama-Mu pada saat sore hari ini. Kami merayakan kehadiran-Mu di muka bumi ini. Kami merayakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, yang menerangi hidup kami dan menyelamatkan kami, sehingga hidup kami hidup penuh pengharapan, hidup di dalam terang Kristus Yesus yang sungguh-sungguh ajaib. Kami menyerahkan rangkaian acara perayaan Natal ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang hadir di tempat ini, Engkau juga mengurapi dan memberkati kami dengan kuasa kehadiran Roh Kudus-Mu. Dan kami menyerahkan setiap jengkal tempat ini, biarlah Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga tempat ini adalah tempat untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan tempat ini berkenan Tuhan berkati. Menyerahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Kita boleh berikan salam kiri kanan, muka belakang kita. Ya, kita mau relax ya. Sore hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan memanggil setiap kita dari segala suku bangsa. Amin. Ada dari Bali ya. Pertama ada dari Bali. Saya mau melihat tangan-tangannya terangkat. Orang-orang Bali. Yes. Ya, puji Tuhan. Ada dari Jawa. Jawa paling banyak ini, paling wakil. Mana? Dari Jawa, suku Jawa. Kita mau puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, Jesus. Mari kita boleh menikmati ya. Haleluya. Dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran yang membawa hidupku.
haleluya, amin. Dia lahir bagi setiap kita. Dia lahir bagi dunia. Menjadi terang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Cahaya fajar yang bertambah terang hidupku. Kau semakin kuat dan terang, membuat terserat hidupku. Cahaya fajar Amin. Hadir bagi Jawa, yes. Haleluya. Hadir dong bagi orang Batak. Amin. Beri tepuk tangan buat orang-orang Batak, orang-orang Sumatera. Haleluya. Yes, haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Ada pujian dari setiap umatnya. Ada pujian dari
Terpujilah Engkau di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menjadi milik-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau lahir bagi dunia, menyelamatkan setiap kami umat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau meluputkan kami dari maut. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas, tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku kami aman di dalam Tuhan. aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan Kau terang hidupku. Kami bersemuanya Tuhan Dia. Oh haleluya. Tuhan, kami di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Aku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depan. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan Kaulah terang hidupku. Walau badai yang tak berhujung, bukan terang karena kau dekatku dan lindungiku.
Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan Kau tenang, ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan Kau tenang, ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena setiap bulan Desember kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sebagai juru selamat yang sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan telah menyelamatkan kami semua. Engkaulah yang menerangi dunia, karena Engkau adalah terang dunia, dan semua kami yang mengikut Engkau hidup di dalam terang Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kami tahu arah dan tujuan hidup kami. Kami tahu dosa-dosa kami sudah dihapuskan semuanya oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kami bisa hidup di dalam terang-Mu. Berkatilah acara perayaan Natal, perayaan kelahiran-Mu ini Tuhan. Berkatilah firman-Mu supaya kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan Amin. amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom. Belum semuanya ya nih. Shalom. 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 Oke, semangat semuanya, amin. Coba bilang semangat. Semangat. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara, saya ini baru pertama kali muncul, jadi saya harus memperkenalkan diri saya ya. Kalau dengan Bapak Gembala di sini, Pak Slamet, ya sudah sering pijet-pijet saya sebenarnya. Sudah sering ketemu. Nama saya adalah Salmon Girsan. Saya adalah Ketua Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Bali dan NTB, atau Ketua Sinode Daerah Bali dan NTB. Saudara-saudara, tahun 1990 saya merintis gereja di Bali. Kita baru ada satu gereja. Sekarang sudah 32 tahun. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang GSJA di Bali dan NTB sudah 51 gereja banyaknya. Berikan tepuk tangan dulu dong ya. Dan sudah ada 73 pendeta, dan semua pendeta sudah dimasukkan BPJS, termasuk Bapak Gembala di sini ya Pak ya? Ya Pak. Sudah punya BPJS tenaga kerja. Jadi kalau ada kecelakaan nanti dibiayai oleh pemerintah.
Sekarang kami dari DPD sedang mengusahakan supaya pendeta-pendeta ini punya pensiun dari BPJS. Amin. Karena katanya masa depan pendeta itu suram. Karena tidak ada pensiunnya. Jadi kami sekarang akan berusaha supaya semua pendeta-pendeta di Bali dan BPD ini ada uang pensiunnya. Paling tidak dapat setengah dari gaji selama bekerja. Saya juga berterima kasih ini kepada Pak Slamet, ini Konco Lawas ini yang mengundang saya pada hari ini, dan ada teman-teman juga di sini, bapak-bapak pendeta yang hadir juga di sini. Saya mengucapkan selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Tiul, ada Mas Yun, ada Pak Supri juga di pendeta, mantan sekretaris daerah juga. Ada Konco Lawas saya di belakang juga yang kacamata tinggi-tinggi dari gue lihat ini, Daniel. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara ya. Ya, itu sedikit perkenalan, saudara-saudara. Saya sudah punya istri, sudah punya anak 3, sudah punya cucu 4. Jadi sudah banyak sekali, saudara. Saya kepala sidang GSDA Hagios dan pasar di Jalan Diponegoro, di depannya Ramayana Mall. Situ tempat ibadah kami. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang akulah terang dunia. Jadi seperti saudara lihat ini, judulnya Akulah Terang Dunia, diambil dari dalam kitab Injil Yohanes. Saudara-saudara, begini bunyinya perkataan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya mau saudara-saudara berpartisipasi dengan saya, kita baca. Saya baca, lalu saudara ikuti ya. Siap? Yang siap bilang siap. Siap. Oke. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Belum semuanya, ulangi ya. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Bagus. Barang siapa mengikut aku, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, ini adalah pernyataan, salah satu pernyataan dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan aku adalah roti hidup. Dia mengatakan aku adalah gembala. Dia mengatakan aku adalah pintu dan sebagainya. Dan salah satu perkataan Tuhan Yesus ini adalah akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara, yang menarik waktu Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini yang menarik. Ya. Jadi dia waktu mengucapkan perkataan ini, dia sedang berada di bait Allah. Dan hadir di situ orang Yahudi dan juga orang Yunani mendengarkan. Jadi begini, saudara. Kalau orang Yahudi berbicara tentang terang, ada orang mengatakan aku adalah terang, otaknya tuh langsung lari ke padang gurun di mana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang api yang terang. Tiang awan pada siang hari, lalu kemudian tiang api pada malam hari. Itu yang ada di pikirannya. Jadi langsung kalau ada orang mengatakan aku adalah terang, itu artinya orang itu menyatakan dia adalah Tuhan. Begitu ya. Nah, orang Yunani, saudara-saudara, hampir-hampir sama lah filosofinya dengan kita, orang Indonesia, atau mungkin saudara-saudara orang Jawa. Yang menganggap bahwa kalau berbicara terang hidup itu artinya terang yang menerangi hidup kita, menghilangkan rasa takut, mengampuni segala dosa-dosa kita, yang membuat kita tidak hidup dalam kegelapan, yang membuat kita memiliki arah dan tujuan hidup. Itu orang Yunani, saudara ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang dunia, semua orang yang mendengarkan itu sudah ngerti, sudah ngerti ya. Dan saya harapkan saudara-saudara juga sudah mengerti kalau Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang dunia, itu artinya dia menyatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini di dalam bait Allah, pada saat itu namanya Hari Raya Sukot.
Hari raya memperingati orang Israel 4 tabernakel. Tabernakel itu artinya Tuhan hadir di situ, Tuhan bersama-sama di situ. Dan biasanya orang Yahudi kalau merayakan perayaan itu di dalam bait Allah, mereka menyalakan 2 lampu yang terbuat dari emas, dinyalakan dan bisa terang menerangi seluruh ruangan bait Allah itu. Nah, pada saat seperti itulah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, jelas-jelas dia menyatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sangat terbukti. Pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa bukti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu mati, benar-benar mati, saudara ya. Tapi ada teologi yang mengatakan bahwa dia tidak mati karena dibunuh, tetapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya dia mengatakan, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, padamulah aku menyerahkan diriku. Terakhirnya dia mengatakan begitu. Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Terus kemudian dia mengatakan terakhir, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Walaupun dia punya jantung sudah ditusuk, pecah, saudara-saudara, ada yang mengatakan dia tidak bisa mati. Tapi kemudian dia menyerahkan dirinya. Kemudian dia mati. Dan matinya betul-betul mati, saudara-saudara. Betul-betul mati. Tetapi pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kuburnya kosong sampai sekarang. Saudara-saudara, saya kebetulan dari Israel, baru pertama kali ke Israel, jadi agak-agak basic sedikit ya. Jadi mau cerita sedikit ya. Ada ininya Pak ya, ada videonya ya. Bisa lihat, ada fotonya, ada videonya, bisa ditampilkan, bisa lihat di situ. Silakan Pak. Oh, ini bukan yang satunya lagi. Ini adalah semak duri yang tidak mati, semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus waktu Tuhan bertemu dengan Musa. Yang bukan yang ini tapi yang lainnya, yang lain. Nah, ini saudara-saudara kuburnya Tuhan Yesus. Kuburnya, kubur ini punyanya Yusuf orang Arimatea. Ini adalah kuburan keluarga. Terus kemudian kuburan ini waktu Tuhan Yesus mati dia masukkan ke dalam sini. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, ini jadi disakralkan. Kemudian dia tidak lagi menjadikan ini kuburan keluarga, tapi ini kuburannya Tuhan Yesus. Nah, itu bukan Tuhan Yesus yang bangkit, saudara ya. Itu ada teman saya, jadi saya masuk di sini ke dalam kubur Tuhan Yesus di dalam ini, dan saya melihat memang kuburnya kosong sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan, saudara ya. Ini luar biasa, saya kagum sekali dengan Tuhan Yesus, dia sudah bangkit. Hanya satu saja kubur yang kosong di dunia ini, yaitu kuburnya Tuhan Yesus. Yang lain kuburnya mayatnya ada di situ, saudara. Jadi saudara bersyukur karena pemimpin agama saudara mati memang, tapi pada hari ketiga dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, bukti daripada Tuhan Yesus itu adalah Tuhan melalui kenaikannya ke surga. Setelah dia bangkit 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, adalah baik bagiku untuk pergi ke surga, karena aku pergi menyediakan rumah bagimu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Jadi sekarang Tuhan Yesus sedang menyediakan rumah-rumah, saudara-saudara, buat kita semua. Saudara bersyukur karena punya pemimpin agama yang sediakan rumah buat saudara. Rumah DP 0% tak jadi-jadi, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan Yesus, walaupun tak ada DP-DP-an, saudara-saudara, yang penting pakai iman saja, pasti nanti kita kembali ke surga. Tuhan sudah sediakan rumah. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Nah, saudara-saudara, nanti kita akan melihat bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu ketika dia menjadi Mesias dan kembali ke bumi ini untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat bukti-bukti ini, kita yakin bahwa waktu Tuhan Yesus mengatakan, barang aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang itu. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita melihat. Misalnya, tadi ada video tentang pohon semak belukar. Coba saya tolong ditampilkan. Yang ada orang yang kepalanya botak tadi itu, tapi itu bukan saya. Ini adalah pohon semak belukar yang waktu Tuhan datang bertemu dengan Musa di pohon ini. Pohon ini sudah 3.600 usianya, tidak mati-mati sampai sekarang. Sama Kaisar Romawi pada tahun 500 dibuatkan tempat biara, kira-kira luasnya sekitar 3 hektar, lalu dibikin tembok tinggi 6 meter kayak benteng-benteng. Dipelihara sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang masih ada. Ini adalah tempatnya Tuhan bertemu dengan Musa. Sampai sekarang ada. Makanya saudara-saudara, nanti Bapak Gembalanya ini disuruh berangkat ke Israel ya, di situs-situsnya yang masih ada sampai sekarang. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan pernah bertemu dengan Musa dan mengatakan, aku adalah aku. Tuhan Yesus juga pernah menggunakan itu. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid di Danau Galilea, terus kemudian murid-muridnya menanyakan siapa, lalu kemudian dia mengatakan, ego emi, aku adalah aku. Jadi sama perkataan, dan bukti-buktinya kitanya sebagai orang Kristen itu bukan hanya Alkitab, saudara-saudara punya Alkitab, tapi bukti-bukti situsnya, arkeologi, sejarah-sejarahnya sampai sekarang itu masih ada. Itu luar biasa. Tuhan, dia menyertai kita. Dia bukan hanya menyertai kita dan bersama-sama dengan kita, tetapi dia juga memberikan kitab-kitab suci yang kita terima sekarang ini, saudara-saudara. Sekarang sudah iPad suci, sudah handphone suci karena ada Alkitabnya di dalamnya. Tapi saudara-saudara, itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyertai kita. Sekarang Tuhan bukan hanya tabernakel aja dibilang oleh orang Israel, tetapi sekarang Tuhan itu disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita. Amin, saudara. Coba berikan salam kiri kanan saudara, katakan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Berikan salam kiri kanan saudara, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ya, saudara ya. Bukan hanya dia memimpin kita di dalam hati kita, tetapi dia juga memberikan kitab suci kepada kita. Saudara-saudara, karena Tuhan menyertai kita selama hidup kita, dia menjadi terang, dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia memberikan tujuan hidup kita yang jelas. Jelas sekali. Saya sudah jelas, sudah punya tujuan. Tuhan punya tujuan, maka saya juga punya tujuan di dalam hidup saya. Tuhan punya rencana di dalam hidup saya, maka saya juga punya tujuan di dalam hidup saya. Saudara-saudara, biarlah melalui renungan ini, iman kita lebih dikuatkan, kita lebih yakin bahwa Yesus yang sudah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang situs-situsnya masih ada sampai sekarang, dia sekarang bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi dia juga lahir di hati kita dan bersama-sama dengan kita. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menambah iman kami, sehingga kami lebih percaya kepada Tuhan bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni, dan Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam hidup kami, dan Tuhan menuntun kami di dalam jalan-jalan hidup kami.
Itu yang Tuhan katakan, kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang kami hidup di dalam terang. Semua kami yang hadir pada hari ini, kami hidup di dalam terang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Om. Puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama bacakan ayat di depan ini ya. Yohanes 8 ayat 12 ya. Kita boleh sama-sama membacakan ayat ini lagi bersama-sama. Sambil lampu boleh dipadamkan, kita boleh bersama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan kasih Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala boleh maju ke depan. Juga dengan hormat dan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Salmon juga boleh maju ke depan. Dan untuk perwakilan jemaat dan penatua saya minta kesediaan dengan kasih Tuhan Bapak Surdi boleh maju ke depan. Mewakili panitia Natal malam hari ini, dengan kasih Tuhan Bapak Agus boleh maju ke depan juga. Dan untuk mewakili yang malam hari ini bekerja keras, berjerih lelah untuk melancarkan acara ini, perwakilan dari kaum muda, ya, mereka yang dengan segala kebisaannya, dengan segala tenaganya, anak-anak muda boleh mengadakan acara malam hari ini. Ada Rindu, malam yang kudus, bintang gemerlap, malam telah lahir juru selamat, bawa kabar keselamatan. Tinggal
membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita mau katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Lampu boleh dinyalakan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Dan mari kita mau sama-sama malam hari ini kita mau membawa persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sambil kita memuji Tuhan, kembali Tuhan telah lahir bagi setiap kita. Haleluya.
memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, rangkaian ibadah Natal malam hari ini sudah selesai. Wah, ya lega ya. Sudah capek berdiri atau capek duduk? Tidak ya, tidak ada lelah di dalam kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang sebentar ini akan menyaksikan pujiannya. Mari silakan, tidak lelah di dalam memuji Tuhan. Yes. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Kenalkan, saya adalah seorang petani. Saya bekerja dari pagi ke sore dengan mencangkul dan mengolah tanah untuk mencari bahan makanan. Mungkin tanpa saya, kalian semua tidak akan pernah makan nasi dan sayur-sayuran. Jadi, sayalah yang paling dibutuhkan di dunia ini. Aduh, pagi-pagi mancing, dapat 2 lumayan Bapak Ibu ya. Mancing. Jadi nelayan emang enak, tiap hari mancing dapat ikan. Itu tadi petani bilang apa? Dia paling penting. Perkenalkan nih, saya adalah seorang nelayan. Setiap hari saya mencari ikan di laut, memancing, menjala untuk memenuhi kebutuhan laut pokok. Jadi petani, saya yang paling penting di dunia ini. Sayur, sayur. Mari Bu, mari Pak, dibeli sayurnya. Segar-segar ini loh, baru habis panen. Kamu nelayan, apa kata kamu? Paling hebat. Kenalin, aku seorang pedagang. Jualanku sangat banyak, ada beras, telur, bahkan ikan hasil pancing kamu pun ada di daganganku. Lebih segar lagi. Jadi, aku dong yang paling hebat. Hei kalian semua tunggu dulu. Merasa paling penting? Kenalin, saya adalah guru dan saya adalah orang yang paling berpengetahuan di dunia ini. Tanpa saya, kalian tidak akan tahu apa-apa.
Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Hai semua, perkenalkan, aku adalah seorang penyanyi terkenal. Hai Selebgram, kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding dengan aku. Penggemarku jelas lebih banyak dong. Apalagi penghasilanku, kalau dibandingin kalian semua mah gak ada apa-apanya. Semua yang kalian punya mampu aku beli. Lagi pula suaraku indah, dan suara indah itu membahagiakan hati banyak orang. Untuk apa kalian punya semua itu tapi hati kalian gak bahagia? Jadi jelas aku yang paling hebat. Aduh, kalian merasa paling oke. Perkenalkan, aku adalah dokter. Aku yang paling penting di sini. Percuma kalian hidup, kalian berduit, tapi kalian sakit. Bayangkan, jika kalian sakit, siapa yang menyembuhkan? Jelas di sini aku yang paling penting. Aduh, maaf Bapak Ibu nih sebelumnya ya. Saya ngantuk loh ini semalam habis begadang nonton Piala Dunia. Mana Inggris kalah ya kan. Aduh, repot nih. Repot. Ini di depan gimana ini maksudnya ini? Siapa? Oh, 1, 2, 3, 4, banyak lah ya. Oke. Sombong kalian. Ya ampun, sombong kali. Berani lo sombong depan saya. Aduh, nggak tahu siapa kalian. Nggak tahu siapa aku kalian. Hah? Nggak tahu. Kenalin. Bapak Ibu, punten. Security. Belakangnya kalau jangan. Nah, security kalau bahasa Indonesia alias satpam ya. Jangan berani sombong, Nggak ada aku, rumah kalian nggak aman. 1. Hewan liar masuk, jangan berani sih. Udahlah, jangan belagak ya, jangan sombong-sombong. Pokoknya di dunia ini security lah yang paling hebat. Setuju? Hidup security. Hai semua, kenalin, aku adalah pengacara. Ya, kalian semua emang penting, tapi aku lebih penting. Tanpa aku, kalian semua gak bisa dapat pembelaan, keadilan hukum. Jadi jelas, aku lah paling penting di dunia ini. Pada akhirnya, keegoisan manusia membuat mereka selalu menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Sudah. Apa yang kalian ributkan? Saya tidak pernah mengajarkan kalian ribut hanya karena profesi kalian yang berbeda. Kenapa kalian ribut? Saya tidak pernah mengajarkan kalian seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita merenungkan mengapa kita ada di dunia. Kalaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Amin. Yang keras. Pak Gembala yang keras. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 10 di sini mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka dia akan meninggikanmu. Jadi kalian, apa yang kalian banggakan? Apa karena profesi kalian? Apa karena talenta kalian? Apa karena kehebatan kalian? Itu semua adalah titipan dari Tuhan. Itu semua adalah titipan dari Tuhan.
Seperti yang tertulis juga di dalam Amsal 3 ayat 5 di sini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan. Ada angin. Saya ulangi lagi Bapak, Ibu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, kiranya damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Kami akan mempersembahkan satu pujian. Saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, semuanya karena kasih-Mu. Walaupun kami dipisahkan lautan luas, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah bersatukan kami, semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Satukan kami, ya Tuhan, ajari kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, semuanya karena kasih-Mu. Walaupun kami dipisahkan lautan luas, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah bersatukan kami, semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang.
Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem mengucapkan terima kasih khususnya pertama untuk Bapak Salmon, Bapak Pendeta Salmon yang sudah membagikan berkat buat kita, melayani kita malam hari ini. Terima kasih untuk setiap para undangan. Kami berterima kasih untuk kedatangannya. Sudah lelah-lelah ya, panas-panas juga boleh datang di tempat ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Khususnya buat untuk panitia, anak-anak kaum muda yang sudah luar biasa kalian mengerjakan pelayanan kalian untuk malam hari ini. God bless. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita semua. Amin. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Di penghujung perayaan Natal 2022 GSC Bethlehem, kami menyerahkan bangsa negara Indonesia, memohon kemurahan Tuhan. Tangan Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh pelosok NKRI, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah-daerah di seluruh Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia. Kiranya tangan Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat marifat supaya bisa memimpin, mengatur bangsa Indonesia ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam menghadapi tahun politik hari ini sampai tahun 2024, Tuhan kiranya terus menghendangkan tangan, memberikan damai sejahtera, sehingga segala potensi konflik, sengketa, dan sebagainya bisa diperdamaikan di dalam kasih Tuhan yang memenuhi hati seluruh rakyat Indonesia. Walaupun ada perbedaan pilihan, tetapi kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir dalam hati setiap rakyat Indonesia. Kami berdoa
biarlah menghadapi tahun-tahun ke depan. Walaupun dunia diprediksi menghadapi berbagai situasi-situasi sulit dan rumit, krisis multidimensi, tapi kami berdoa, memohon kasih karunia Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan tetap memberkati seluruh dunia ini, sehingga tetap ada damai sejahtera. Dan kami berdoa, biarlah khususnya Pulau Bali ini, dari Bapak Gubernur sampai klien adat, klien dinas di masing-masing bandar di seluruh Bali ini, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan. Dan kami mohon, biarlah berkat-Mu atas Pulau Bali ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khusus untuk Kelurahan Padang Sambian Klor, khusus lagi untuk Banjar Tegal Bluah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan damai sejahtera dari seluruh klien yang ada. Tuhan memberkati daerah ini penuh limpah dengan anugerah dan berkat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga khusus untuk warung Mina di Padang Sambian. Engkau memberkati pemilik, seluruh staf, karyawan, dan semua yang beraktivitas bekerja di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan damai sejahtera, bahkan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Murah rezeki, sandang, dan pangan. Engkau buka pintu-pintu berkat-Mu, dan keselamatan daripada Tuhan memenuhi tempat ini, sehingga banyak pengunjung pembeli datang di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam perayaan Natal di tempat ini. Biarlah Engkau juga menjadi penerang dalam kehidupan kami. Mungkin di antara yang hadir pada malam hari ini menghadapi jalan buntu dalam hidupnya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pintu yang terbuka, jalan keluar, solusi terbaik yang Tuhan berikan. Karena umat-Mu sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Yesus terang dunia, mengalahkan segala kegelapan, mengalahkan segala kebuntuan hidup, kebuntuan apapun, kegelapan apapun, kegelapan ekonomi, kebuntuan usaha, kebuntuan pekerjaan, kebuntuan dalam perhubungan, kebuntuan dalam apapun, dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan akan berikan jawaban. Tuhan akan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan buka pintu rezeki, berkat-berkat surgawi mengalir. Karena semua sudah mendengarkan firman-Mu, Yesus adalah terang dunia yang menerangi seluruh kegelapan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-berkat jasmani. Tuhan menolong kiranya ketika kami nikmati, itu akan terasa nikmat dan sangat nikmat, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan selanjutnya kami boleh terus mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami dan melayani Tuhan. Di akhir ibadah ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah. Biarlah terang dari Yesus Kristus menerangi kegelapan hidupmu. Maka berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkatimu sekalian sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Natal, selamat
menyambut tahun baru. Tuhan menyertai kita. Selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah dihidangkan. Silakan Bapak Ibu boleh berkalaman ke kiri kanan, ke belakang dan langsung menuju ke tempat kegiatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Yesus menebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah diterima di hatiku.
Ayo untuk semua anak-anak yang merasa anak-anak sekolah minggu dari Bethlehem dan juga untuk anak-anak yang lain, silakan maju ke depan. Ayo, bapaknya nggak boleh ikut ya, bapaknya ibunya nggak boleh ikut, papa mama nggak boleh ikut, khusus anak-anak ya. Ayo, yang mau hadiah untuk anak-anak semuanya, yang di luar, ayo lari, yang di luar lari ke sini. Kalau nggak kesini nggak dapat nanti. Kalias maju ke depan. Ya. Anak-anak yang lain yang di belakang silakan maju. Ayo yang di tempat mainan, anak-anak yang di tempat mainan silakan datang ke sini dapat hadiah. Mas David, tolong anak-anak ambil gambarnya. Ya. Mas Batara, Adik Batara nggak dapat ya? Foto dulu ya. Mau lihat sini semua. Ya, semuanya lihat Bang David. Lihat ini. Tunjukkan hadiahnya. Setelah makan mungkin nanti akan pulang, tapi jangan langsung pulang. Pastikan mampir dulu ke bagian tadi yang menyambut bapak-bapak, ibu-ibu waktu datang pertama kali. Karena ada lagi bingkisan, silakan mengambil satu-satu dengan teratur dibawa pulang. Ya.
Tuhan memberkati.